Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adila Putri Delvani. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teori psikologi sastra. Pada video kali ini, topik pembahasan saya adalah teori intertekstual. Apa sih teori intertekstual itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Adapun pembahasan kita kali ini ialah definisi teori intertekstual dan juga penerapan teori intertekstual pada novel dan film serendipity. Intertekstual merupakan istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva. Intertekstual pada umumnya dipahami sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain. Prinsip intertekstual memegang prinsip memahami dan memberikan makna karya yang bersangkutan. Karya itu diprediksikan sebagai reaksi, penyerapan, atau transformasi dari karya lain. Kristeva menjelaskan mengenai kaidah kajian intertekstual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis teks berdasarkan pada teks yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua, kemunculan teks baru bisa berupa penerimaan ataupun penolakan pada teks sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis unsur pembangun teks, yaitu aspek yang ada di dalam dan di luar teks. Yang keempat, menganalisis fungsi timbal balik antara aspek dalam dan aspek luar sebagai dialog antara keduanya. Kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu penerapan teori intertekstual pada novel dan film serendipity. Perubahan ataupun perbedaan-perbedaan dalam pengadaptasian novel menjadi film dikarenakan film tidak bisa menampung banyaknya cerita dalam novel. Karena batasan durasi, dalam melakukan transformasi novel menjadi film, pengarang harus kreatif, bisa dengan penciutan, penambahan atau perubahan variasi tanpa mengurangi nilai estetika novel tersebut. Hal tersebut juga terdapat dalam novel serendipity yang ditransformasikan menjadi film. Proses ekranisasi alur dalam novel dan film serendipity. Yang pertama, penciutan alur, yakni pada scene ketika Rani diajak ke ruang kepala sekolah, yang dimana di sana sudah ada Ibu Rani. Mereka membahas mengenai Rani yang menjadi lady escort, tetapi Rani mengatakan bahwa ia sudah berhenti, namun tidak ada pembelaan dari Ibu Rani. Bagian ini adalah alur cerita tahap klimaks, namun di dalam film tidak divisualisasikan saat Rani melakukan percakapan di ruang kepala sekolah. Hanya saat Pak Wagino membuka pintu dan keluar bersama Rani dan Ibu Ida. Yang kedua, di dalam film, setelah kredit title, adanya penambahan adegan Rani berdandan untuk menemani Andre. Lalu ada adegan tambahan Rani menangis karena papanya meninggal. Selain itu, terdapat penambahan Rani dan Arkan yang berangkat ke sekolah bersama. Sedangkan di dalam novel, adegan tersebut tidaklah ada. Yang ketiga, perubahan alur. Ada beberapa adegan yang berbeda di dalam novel dan di film. Terdapat variasi, yaitu ketika Arkan mengetahui bahwa Rani baru saja berjalan dengan pria yang lebih dewasa. Di film, divisualisasikan Arkan tidak duduk di bangku panjang, melainkan berdiri di depan Rani. Arkan juga tidak menyerahkan foto dengan amplop, melainkan menggunakan ponsel. Arkan juga divisualisasikan menggunakan jaket kulit coklat, bukan jaket hitam. Ekranisasi latar dalam novel dan film serendipity. Yang pertama, penciutan latar. Penciutan latar meliputi latar waktu sore hari, latar tempat minimarket, ruang BK, halte, kantor Papa Arkan, dan budaya mentraktir teman sekelas saat ulang tahun. Selain itu, ada scene ketika Rani dijemput Andre di minimarket. Di dalam film, tidak divisualisasikan di minimarket. Yang kedua, penambahan latar. Adanya penambahan latar yakni rumah Gibran. Scene ini ketika Arkan mendatangi rumah Gibran untuk rencananya mengembalikan Rani ke sekolah. Di dalam novel, tidak ada scene ketika Arkan mendatangi rumah Gibran. Dengan kata lain, sudah terjadi penambahan latar. Yang ketiga, perubahan latar. Adanya perubahan latar meliputi waktu malam, pagi, latar tempat Hotel Mont de la Verte, kamar Rani, Taman Vanda, perpustakaan, rumah Rani, kelas, ruang guru, rumah Arkan, toilet, dan lainnya.
Contoh salah satu scene-nya yaitu ketika Arkan mengajak Rani bertemu di Taman Vanda pukul 7 malam. Tetapi di dalam film, divisualisasikan Arkan mengirim pesan kepada Rani pukul 10 malam. Selanjutnya, ekranisasi tokoh dalam novel dan film Serendipity. Yang pertama, penciutan tokoh. Penciutan tokoh dari novel ke film ini meliputi Dio yang menjadi pacar Jean, Didi, Leo, Bu Eno, Bi Iyah, Pak Doni, Pak Udin, Tante Sinta, Pak Odi, dan Rani. Hal ini dilakukan karena jika tokoh diikut sertakan akan mengganggu tokoh utamanya. Yang kedua, penambahan tokoh. Terdapat 4 tokoh tambahan ke dalam film ini, karena tokoh tersebut dianggap penting dan diperlukan dalam memperkuat adegan di dalam film. Tokoh tersebut ialah tokoh Black, papanya Rani, Tante Linda, dan polisi. Yang ketiga, perubahan tokoh. Tokoh yang mengalami perubahan adalah tokoh Rani, Arkan, Gibran, Jean, Neni, dan Olive. Hal ini dikarenakan interpretasi yang disajikan berbeda, serta durasi penayangan film juga berpengaruh. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang teori intertekstual. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.